Have you solved it, Professor Einstein? Not quite yet, but the beast is cowering, that's for sure. Apa yang terjadi jika suatu hari kita menemukan suatu hukum, satu persamaan yang bisa menjelaskan segalanya? Tidak hanya tentang fisika, tapi juga tentang kesadaran, realitas, bahkan tentang Tuhan itu sendiri. Para ilmuwan menyebutnya teori segalanya. Open your eyes. Jadi pertanyaannya, apakah kita memang ada atau kita ini sengaja diadakan? Kita akan mundur di abad yang ke-20, di mana sains modern menemukan dua hukum teori besar yang mengatur alam semesta. Yang pertama, teori relativitas, yang menjelaskan dunia makro, planet, bintang, dan gravitasi. Yang kedua, ada mekanika kuantum, menjelaskan dunia mikro, atom, dan partikel terkecil. Keduanya terbukti benar, tapi ada satu masalah. Keduanya saling bertentangan. Relativitas mengatakan waktu itu tetap, tapi kuantum mengatakan waktu bisa berubah. Relativitas melihat alam semesta sebagai sesuatu yang teratur, sedangkan kuantum justru penuh dengan ketidakpastian. Jika alam semesta memang memiliki suatu hukum yang menyatukan segalanya, lantas kenapa saat ini masih menjadi misteri? Apa yang kita lihat sebenarnya bukan kenyataan. Jadi dunia yang kita kenal ini terbentuk dari partikel yang hampir kosong. Atom, dasar dari semua benda, 99,9% adalah kosong. Jika semuanya hanya terkumpul partikel kecil yang hampir tidak ada, lalu mengapa kita merasa dunia ini nyata? Coba kalian bayangkan, segala yang kita lihat, kita sentuh, kita rasakan hanyalah sinyal yang diterjemahkan oleh otak. Misalnya warna, dia merupakan bagian dari interpretasi cahaya. Suara, hanya gelombang yang diterjemahkan dalam pikiran. Jika semua ini hanyalah persepsi, lalu apa yang benar-benar nyata? Jadi apakah kita hidup dalam dunia fisik? Ataukah kita hanyalah sekumpulan pikiran yang terjebak dalam sesuatu yang lebih besar? John Wheeler berkata, pada akhirnya segala sesuatu di alam semesta ini bukanlah materi, tapi informasi. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah ini berarti kita tidak lebih dari kode yang berjalan di dalam sebuah sistem? Barangkali kalian punya pandangan lain, coba tuliskan komentar di bawah. Einstein pernah berkata, semakin aku mempelajari alam semesta, semakin aku percaya pada keberadaan sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang, para ilmuwan mulai menemukan sesuatu yang mencengangkan. Kode dalam DNA kita menyerupai bahasa pemrograman. Konstanta fisika di alam semesta tersusun dengan sangat presisi, yang mustahil terjadi secara kebetulan. Bahkan Big Bang, yang mengejutkan, konsep ini telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran jauh sebelum sains modern menemukannya. Diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minan ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Bukankah ini seperti teori Big Bang? Jika realitas ini memang tersusun dengan begitu rapi, apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah kita sebelumnya memang tidak pernah ada? Semakin dalam kita mencari jawaban tentang alam semesta, semakin kita menyadari bahwa kita seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setiap teori baru, setiap penemuan baru bukannya mengungkap seluruh kebenaran, tetapi justru membuka lapisan misteri yang lebih dalam. Seolah-olah realitas ini tidak ingin sepenuhnya terbuka, atau mungkin memang dirancang untuk terus dicari tanpa pernah benar-benar ditemukan. Dan menariknya, sekarang pertanyaannya bukan lagi apa hukum yang menjelaskan segalanya, tapi apakah kita memang ada
atau kita hanya sengaja diadakan.